yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama di acara silaturahim sekaligus perkenalan dengan calon Gubernur Lira Jawa Timur, kemudian dilanjutkan dengan konsolidasi dan mungkin pembentukan formatur. Saya atas nama DPW Lira Jawa Timur mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang begitu antusias dan merelakan waktunya untuk menghadiri acara ini. Acara kita ini kita selenggarakan karena kevakuman kepengurusan DPW Lira Jawa Timur. Karena itu atas perintah dari DPW, saya selaku pemegang mandat DPW Lira Jawa Timur, kiranya perlu saya adakan pertemuan ini. Yang kedua, saya akan memperkenalkan calon gubernur kita. Yang di sebelah saya ini adalah Bapak Sutrisno. Saya mungkin sedikit bercerita selama ini kenapa kok saya sering didesak oleh teman-teman. Sudah diberi mandat kok nggak jalan. Saya itu orangnya nggak bisa berkoar-koar. Jadi saya cenderung diam tapi bekerja. Bagaimana ini? Saya ada beberapa orang yang kita jaring, yang tentunya saya rasa teman-teman juga sepakat tidak kita merekrut orang tidak sembarangan, karena ini amanah dari DPP. Sedikit keliru seperti yang sudah akhirnya kita juga yang kita kena imbasnya seperti yang kita hadapi sekarang ini. Saya rasa kita harus serius. Ada kurang lebih 4 figur yang sudah saya temui. Yang pertama, kedua, ketiga itu ada beberapa kekurangan yang saya rasa teman-teman juga kurang sepakat. Nanti akhirnya timbul permasalahan yang selama ini kita hadapi. Kemudian yang keempat, dengan bantuan Mas Faisal, saya diperkenalkan, kemudian kita bertemu. Ya kata orang itu fit and proper test ya, saya rasa enggak lah, kita cuman dialog aja. Saya ketemu Bapak Sutrisno 1-2 jam, kemudian komunikasi by phone. Saya usulkan ke DPW, ternyata ada benang merah antara Bapak Sutrisno ini dengan petinggi-petinggi di DPP ya. Ya alhamdulillah tidak ada kesulitan, semua lancar. Kemudian beliaunya tentunya dengan pleno ya, di sidang pleno, kemudian beliau diberikan mandat. Karena itu pada kesempatan ini, setelah acara silaturahmi ini selesai, karena saya rasa dari tadi mungkin silaturahmi ini kita saling temu kangen, karena kegiatan seperti ini tidak bisa kita selenggarakan sesering mungkin, mengingat kita semua banyak kegiatan, ada yang anggota dewan, ada yang PNS barangkali, ada yang wira swasta dan lain sebagainya, ada yang pengacara. Tidak semudah yang kita bayangkan mengumpulkan teman-teman di Jawa Timur. Saya rasa gampang-gampang susah. Dan alhamdulillah hari ini bisa, saya rasa 90% ya. Soalnya ada 4 kabupaten, 4 DPD, yaitu Madiun, Magetan, dan Kota Madiun, serta Kediri, itu sudah confirm bahwa ada halangan. Sama satu lagi Pamekasan, ada halangan, beliau-beliau tidak bisa hadir. Intinya satu suara dengan kita. Ini yang kita harapkan. Setelah acara ini kita buka, tidak ada salahnya. Ini saya tadi kan memperkenalkan hanya secara garis besar aja. Kenapa kok sampai
kita ini sampai di sini. Nah, nanti mungkin beliaunya sekaligus memperkenalkan. Mereka yang tidak kenal jadi kenal sampai kita bisa tatap muka bersama-sama di sini. Mungkin sebelum acara ini kita teruskan dengan dialog nanti. Ini tidak ada salahnya saya akan menyerahkan mikrofon ini kepada yang bersangkutan, Bapak Sutrisno, untuk memperkenalkan diri. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Didi, Pak Faisal, Pak Arifin, Pak Bagus, para sesepuh yang tentunya mempunyai jam kerja, jam terbang yang sangat tinggi sudah dinilai. Saya awalnya mau dicalonkan ya. Mohon maaf, ini kan saya juga belum pernah saya ini mempunyai impian seperti ini, Pak. Mohon maaf. 1 bulan yang lalu saya ketemu Pak Faisal. Kebetulan saya mempunyai sedikit pekerjaan di Ngawi. Yang saya alami di sana 1 kali, 2 kali benturan itu selalu dengan LSM. Dia datang dengan mencari-cari kesalahan saya. Wah, ini kok kayak gini? Ini dari LSM. Belum dari yang lain, termasuk polisi. Wah, kok begini? Saya maaf bekerja di luar. Sebelumnya saya dibilang intern, Pak. Jadi saya ini mempunyai tempat fitness seperti dari beauty fitness. Saya selalu berinteraksi dengan, mohon maaf, orang-orang yang enjoy. Jadi yang di ruangan. Tapi begitu saya keluar dari ruangan itu bebas di masyarakat, ternyata seperti ini kalau dari makannya. Kaget saya. Wah. Ya, terus tadi kebetulan saya ngobrol sama Pak Arifin, LSM itu rata-rata lembaga susah makan, Mas. Tapi saya pikir-pikir juga ada benar seperti itu. Ya saya mohon, saya tidak salah masuk di dira ini, Pak. Karena namanya LSM itu ada kata-kata di situ swasembada. Swadaya. Artinya apapun itu ya dari kita sendiri. Kita tidak akan punya harga diri kalau kita dapat proposal siapapun itu. Datang bawa proposal, saya rasa harga diri kita jatuh saat itu juga. Biasa. Dan mohon maaf, rata-rata geraknya LSM seperti itu. Jadi dalam hati saya, apa iso aku ini gini. Selama mungkin mayoritas yang ada di tubuh Lira seperti itu. Tapi insya Allah ini Lira, kalau saya lihat sekitar tidak ada seperti itu, Pak. Semoga. Ya. Tentunya saya bicara di sini ini belum kapasitas saya sebagai gubernur, karena saya juga tidak yakin kalau semua yang ada di sini dukung saya. Walaupun tadi Bu Presiden selamat datang Pak Gubernur. Saya jawab, gubernur apa Bu? Saya mohon maaf ini belum mendapat dukungan dari semua teman-teman dari SKPD. Dan nanti kalau sudah mendapat dukungan, kalau perlu 100%, sudah SK-nya turun, mungkin nanti visi misi dan lain sebagainya bisa kita bicarakan lebih lanjut. Jadi kapasitas saya di sini, saya sebatas memperkenalkan diri. Nama saya Sutrisno. Saya lahir di Sragen 17
Januari tahun 1979. Kebetulan saya merantau di Surabaya, saya kuliah di Surabaya, saya bekerja di Surabaya, dan alhamdulillah saya juga sampai sekarang menetap di Surabaya. Dan adapun penghidupan saya sekarang dan insya Allah ke depan juga saya mandiri, saya berusaha sendiri. Jadi insya Allah saya masih punya waktu, Pak, untuk berorganisasi. Jadi saya tidak bekerja pada instansi-instansi yang membuat jam kerja saya harus stay di suatu ruangan. Saya tidak ada seperti itu. Semua usaha, alhamdulillah, usaha saya sendiri. Jadi saya wong bebas. Ya, mungkin itu sepintas yang perlu saya kenalkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita tidak sempurna apabila hanya berdasarkan mandat SK dan sebagainya tanpa memperkenalkan diri head to head seperti ini, bahwa inilah calon pemimpin kita, supaya teman-teman tahu semua. Nah ini sekilas beliau data-datanya disampaikan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan itu jadi pertimbangan teman-teman. Jadi tidak lengkap apabila kita tidak seperti biasa kan kita mesti minta kesepakatan teman-teman atau pendapat-pendapat teman-teman dari masing-masing DPD, harapan-harapannya seperti apa. Tapi tentunya karena keterbatasan waktu tidak mungkin terus dialog ini satu persatu sampai berlama-lama. Ya hanya sekilas barangkali ya, aspirasinya bisa disampaikan. Gimana, sepakat teman-teman ya? Oke. Saya akan meminta komentar atau pendapat teman-teman dari DPD sesuai dengan absen atau ditunjuk atau saya menunggu. Bagaimana yang apa sesuai absen? Kalau absen saya panggil satu-satu untuk bisa memberikan aspirasinya atau komentarnya atau tanggapan atau harapan ke depan bagaimana pemimpin kita di wilayah Jawa Timur ini. Bagaimana? Sebaiknya apa langsung di absen dari cepat ya? Oke, kalau gitu mungkin saya awali dari Probolinggo ya. Kalau saya nggak mungkin menanyai diri saya sendiri karena saya termasuk bagian yang merekrut beliau. Jadi ya kalau kita bisa bertemu di sini dalam acara silaturahmi ini berarti ya saya sudah oke. Mungkin diawali dari Kota Probolinggo, Pak Safi Abu, silakan. Ya Pak, dulu cepat aja. Yuk, Ira. Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati PRT Gubernur Ira, Bapak Didi beserta jajarannya. Yang saya hormati Calon Gubernur Wilayah Jawa Timur Bapak Sutrisno, turun KB DPD Jatim. Yang saya hormati juga. Perlu saya kenalkan, saya wali kota Kota Probolinggo, Pak Gubernur, Pak Gubernur. Ya, saya mungkin pengurus awal lama tahun 2006 untuk di Jawa Timur itu. Jadi Lira sampai sekarang ini di Kota Probolinggo masih tetap eksis berjalan. Sudah terbentuk sampai ke lurah-lurah Lira. Jadi sudah merata di semua kelurahan di wilayah Kota Probolinggo. Kegiatan Kota Probolinggo sendiri kemarin itu memang masih
mengandalkan swadaya murni Pak. Jadi mungkin ya jangan kaget kalau gubernur ini berkaitan dengan kegiatan di sana, karena memang sana itu perlu potensi-potensi yang perlu diangkat. Khususnya kemarin kita juga dijadikan pengawasan pemerintah, ada kalanya tidak kritis. Kadang-kadang kita bekerja sama gitu Pak. Sehingga butuh juga dari DPW itu kalau memang ada kegiatan atau apa yang sifatnya menunjang DPD di daerah itu sehingga lebih aktif berperan aktif di masyarakat. Ya mungkin itu saja dari DPD Kota Probolinggo yang saya sampaikan. Kita menunggu mungkin DPD Lira Jatim ini mudah-mudahan Pak Sutrisno bisa enjoy dan bisa mampu menggerakkan. Ini masih baru ya, malah di Lira baru dapat 1 bulan. Ya kita masih mau belajar tentang Lira dan saya sangat mendukung dengan adanya calon gubernur yang akan datang. Ya, terima kasih. Calon gubernur kita meminta dukungan. Probolinggo Kabupaten siap untuk mendukung kepemimpinan Gubernur Lira Jawa Timur. Begini, berkenaan dengan konflik yang ada di Jawa Timur, ini tidak menutup kemungkinan teman-teman yang jelas menginginkan hal ini. Saya yakin. Kenapa? Ketika ada sebuah persoalan, ada versi A dan B, ada dualisme ya kepemimpinan kita. Di Kesbang Pol dan di Mas itu masih minta petunjuk Kesbang Pol Jawa Timur di daerah-daerah khususnya. Ketika saya memaparkan bahwasannya Lira kita itu sudah berbadan hukum, maka kepala Kesbang Pol dan Dinas Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo itu sama jawabannya. Kami masih minta petunjuk kepada Kesbang Pol dan Dinas Provinsi Jawa Timur. Maka harapan saya kepada Gubernur Lira yang baru agar senantiasa berkoordinasi dengan Kesbang Pol Dinas agar menjegal atau mementahkan Lira yang versi lain selain versinya Polis dan Tahu. Itu harapan kami. Mudah-mudahan ini segera ditindaklanjuti agar teman-teman di daerah tidak merasa resah dengan keberadaan Lira-lira yang kami anggap liar. Kami tidak berani untuk mengatakan hal atau juga dilaporkan kepada undang-undang IT. Demikian harapan saya. Terima kasih sekali lagi. Kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, sebetulnya acara ini kan sebetulnya informal, silaturahmi biasa. Tentunya beliau baru mendapatkan mandat. Kalau visi misi disampaikan secara utuh, barangkali beliau belum siap. Tapi saya rasa kita sepakat semua bahwa visi dan misi yang disampaikan yang beliau yang tadi dalam sambutannya beliau sudah menyampaikan ya, bahwa LSM itu karena lembaga swadaya masyarakat, jadi bagaimana kita intinya jangan menengada lah, kita bikin usaha dan lain sebagainya. Jadi mualannya ke ini, ke UKM barangkali begitu ya, Atris ya. Tapi tentunya beliau punya konsep yang belum siap baru mendapatkan mandat ini. Ya barangkali ada bocoran buat kami. Ya, bocornya kan sudah sampaikan, insya Allah sudah sampaikan tadi. Terima kasih Pak atas perhatiannya. Saya rasa Mojokerto ini bakal jadi DPD yang cukup loyal terhadap organisasi. Buktinya baru pertama sudah memberikan input-input kepada kita. Terima kasih Pak Lobi. Untuk memperkenalkan bagaimana? Apakah satu persatu? Tapi saya rasa itu perkenalan sudah tadi. Ya. Muhammad Rasul dari Bangkalan. Ya. Karena Rasul itu sudah pilihan, Muhtar itu yang terpilih lagi. Urusan yang terpilih.
terpilih itu Rasulullah. Ya, alhamdulillah. Jadi saya sama dengan Pak calon gubernur ini, dulu juga terkaget-kaget dengan namanya LSM. Katanya Pak Arifin, saya lembaga sisa makan dan pekerjaannya dinas sedih sama minus. Harapan kita juga sama bahwa agar LSM ini betul-betul menjadi lembaga swadaya masyarakat, bukan lembaga setengah maksa. Jadi harapan kita itu. Nah, harapan saya teman-teman dari Bangkalan berharap bahwa LSM ini benar-benar bisa menjadi LSM mendampingi masyarakat untuk bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat dan kita bersama. Yang kedua juga terkait dengan persoalan masyarakat khususnya di bidang hukum dan karena sekarang ini kita lebih banyak membahas soal politik saja. Itu yang harapan dari Madura. Karena yang saya tahu memang teman-teman Lira ini kebanyakan dari Blok M dan ahli warisnya. Maksud saya ya Probolinggo, Situbondo itu juga ahli waris dari Madura. Jadi memang dari Blok M dan ahli waris. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, untuk dukungan dari Madura. Dari Madura. Kami tadi sudah berembuk semua dari Pulau Madura, tidak termasuk ahli waris. Kami sangat mendukung Pak Sutrisno untuk menjadi Gubernur Lira Jawa Timur dan semoga LSM Lira ke depan bisa tambah jaya di bawah kepemimpinannya Pak Sutrisno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat ngobrol sebelumnya, sempat ngobrol dengan teman-teman DPD Pak Des. Mohon maaf saya harus ngomong jujur. Sebetulnya kita tuh ingin pemimpin Lira yang akan datang, dalam hal ini gubernur yang akan datang ini bisa mengayomi kami yang di DPD. Karena selama ini kita di DPD ini jujur aja hanya kenal dengan gubernur, wakil gubernur, sekda. Selebihnya nggak ada yang kenal. Betul nggak? Dan nanti setelah saya ngobrol dengan Pak Tresno ini, apa sih visi dan misinya Pak Tres? Sekilas saja beliau memaparkan bahwa saya ingin ke depan ini adalah Lira ini menjadi lembaga swadaya masyarakat yang mandiri, yang punya daya saing, punya daya jual. Jadi bagaimana teman-teman di daerah nanti akan bersinergi dengan teman-teman DPW gitu ya Pak, dalam hal pemberdayaan. Untuk itu saya berharap nanti tidak ada dusta di antara kita, Pak Tris dengan DPD. Misalkan ada sesuatu yang perlu kita bicarakan bersama-sama, dan kami dari DPD tadi berharap bahwa kepengurusan yang ada di DPW ini juga melibatkan teman-teman di DPD, biar komunikasi ini tidak tersumbat. Selama ini komunikasi antara DPW dan DPD tersumbat terus, termasuk adanya dualisme kepemimpinan dan kepengurusan di Probolinggo, di Blitar, di Tulungagung. Nah, saya berharap secepatnya Pak Tris ini kita dukung dan kita ajukan SK-nya supaya kita bisa langsung bergerak, di mana nanti Pak Tris memberikan sosialisasi kepada SKPD terkait, utamanya kepada Gubernur Jawa Timur Kesbang, dan kita siap menemani, dan Pak Tris bisa turun ke DPD, datang ke Bupati, Wali Kota atau ke Kesbang. Dan nanti Pak Tris bisa menunjukkan kepada SKPD seperti kawan dari Probolinggo tadi, bahwa kami adalah Lira yang sah. Itu harapan kami Pak. Juga untuk bersinergi dengan aparat penegak hukum, mohon Pak Tris nanti juga berkenan menghadap kepada Pak Kapolda serta mengajak teman-teman yang ada bahwa kita yang di Lira dulu Pak Arifin pernah ya Pak ya, waktu itu, nah sekarang Pak Didi ini penerimaan pejabat sama perwira ini kerja sama semacam itu. Kalau bisa nanti juga Kapolda memerintahkan pada Kapolres yang ada jajaran di bawahnya untuk bersinergi dengan Lira.
Saya rasa itu dulu harapan kami, dan selanjutnya saya berharap teman-teman yang ada di sini semua untuk siap mendukung kerjasama dengan Pak Sudirno. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, susah. Untuk kerjasama dengan Polri sebetulnya sudah tahun ke-8 ya. Kita nggak pernah yang namanya putus. Jadi MOU waktu itu zaman Pak Herman Kapoldanya dari DPW Jawa Timur dalam pengawasan eksternal penerimaan taruna dan calon brigadir atau tamtama Polri. Bersedia dan diterima oleh DPP Lira dan kita semua DPD Lira Jawa Timur. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Krisna. Mekanismenya bagaimana nanti kita atur bersama. Intinya formatur ini adalah penentu kepengurusan DPW Lira Jawa Timur. Ini sebelum dikatakan satu Bapak Faisal Ngawi, Bapak Sudarsono Kabupaten Probolinggo, saya sendiri Rizuli Ahmadi dari Kabupaten Malang, yang keempat Bagus Hermansyah dari Blitar, yang kelima Bapak Rudi dari Mojokerto, yang keenam Ismul dari Mubarak dari Gresik, yang ketujuh Rozul Mukhtar dari Bangkalan. Ini serius, Pak Joko bersedia? Iya, bersedia. Tulis tanggal. Saya pikir kita nggak perlu banyak-banyak ide yang akan kita keluarkan atau yang bakal kita rumuskan pada hari ini. Setidaknya kan di Mukernas ada bekal-bekal kita nanti hasil dari Mukernas untuk kita crackdown lagi di Jawa Timur. Kemudian kan dari pasca Mukernas setidaknya kan entah dalam jangka waktu tertentu kita juga akan mengadakan agenda mendesak dari tim formatur yang barusan disusun tadi adalah mengadakan muskerwil ya, musyawarah kerja wilayah terkait nanti apakah nanti ada kebutuhan untuk pengembangan struktur kepengurusan di DPW ataupun ada pengkerucutan, pengurangan dan penambahan nanti kan akan terjawab di Mukerwil nanti pasca dari Mukernas. Entah bagaimana nanti agendanya kapan ya, ini mungkin salah satu usulan buat tim formatur DPW untuk nanti pasca dari Mukernas untuk bisa merumuskan dan mengagendakan agenda musyawarah. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Bisa apakah kita ada agenda lain seperti tadi wujud daripada dukungan tentang administrasinya mumpung kita tahu yang kita bawa ke DPD atau mungkin persyaratan yang lain yang mungkin diperlukan untuk tentang pengangkatan gubernur Lira Jawa Timur. Jadi itu aja mungkin yang bisa kami kasih. Kita akan buat bentuk tulisan atau apa tentang dukungan Pemkot Malang. Beliau usianya sekarang sudah 73 tahun, lebih hebat lagi. Jadi saya perkenalkan Pak Sudarto ini kenapa kami libatkan terus.
beliau ini yang berjuang lira, yang sampai terbentuk Jawa Timur ini, ikut mulai Banyuwangi sampai ke Surabaya tiap hari, sama pernah masuk UGD di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Waktu itu saya dimintai bantuan oleh saudara Yusuf Rizal. Ini beliau ini yang ikut sampai lupa makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sutrisno yang pada hari ini dengan para teman-teman bupati wali kota Jawa Timur telah mengukuhkan setuju untuk memilih Bapak Sutrisno sebagai gubernur lira di Jawa Timur. Untuk itu saya sangat juga setuju sekali, mudah-mudahan dengan kepemimpinan Bapak Sutrisno seperti teman-teman tadi, lira ini lebih eksis, lebih berwibawa, lebih mendapatkan amanah masyarakat, itu apa namanya? Bagian dari masyarakat. Dan saya harapkan pada Pak Sutrisno dan teman-teman semua yang ada di pengurusan lira Jawa Timur ini diberikan barokah rezeki, semoga selamat, panjang umur, tidak ada halangan apapun, umurnya panjang semua. Saya cucu 24, buyut saya sudah 4. Itu yang tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Budi. Mudah-mudahan bapak-bapak juga tetap seperti saya, yang mana umur 60 ke atas ini sudah umur bonus. Mudah-mudahan semuanya lebih yang itu, karena saya meninggalnya 98 tahun, umur saya meninggalnya 88 tahun. Mudah-mudahan saya semua saudara ini seperti itu, berikan umur panjang dengan kondisi yang sehat. Saya rasa apa yang saya sampaikan, mohon maaf mungkin ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.